Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik bahwa hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Kalau KPU Bawaslu sudah dicegal, sudah ditutup untuk kepada Anies Baswedan, ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena yang sangat dilakukan untuk kecurangan ini bisa jadi di KPU begitu. Dalam artian banyak orang yang bermain di situ begitu kan. Ini yang harus kita awasi bersama. Saya tidak menuduh bahwa KPU seperti itu, tapi perlu diingat bahwa kejadian-kejadian yang berlalu kita harus bersama-sama mengawasi begitu kan, karena ini adalah kompetisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang rawan itu di KPU, bisa jadi seperti itu begitu kan. Bahkan di komentar-komentar netizen sangat pedas seperti ini. Ini di Twitter, hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Betul, ini banyak sekali. Kalau Anda ingin melihat wajah Dajjal dan Iblis, lihatlah wajah-wajah pembenci. Ini banyak sekali ini. Halah, nggak usah ikut pemilu, sama Ahok aja kalah jauh ini. Betul Om, hanya kecurangan yang bisa kalahkan Anies. Gelombang dukungan masyarakat luar biasa. So, waspada dan awasi KPU, Bawaslu, IT KPU dari pusat hingga daerah. Ya, kita awasi bersama begitu kan. KPU dan Bawaslu jadi senjata andalan untuk menjegal Anies Baswedan. Indikasi tidak independen KPU bisa dilihat dari sekarang. KPU tidak meloloskan Partai Umat sesuai arahan pusat. Sementara ada beberapa partai baru lain yang dikenal KPU meloloskan. Hati-hati kalau membuat statement, jangan sampai mengiring opini yang salah ke publik. Emang yang mau curangi Anies siapa? Sabar, udah lihat aja hasilnya nanti. Saranku, banyakin minum kopi sianida biar otak buzzermu makin pinter dan melambung ke langit. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Ya bisa jadi seperti itu, Anies dicurangin, terus kemudian bisa jadi seperti itu di lapangan. Faktanya kita buktikan aja nanti begitu kan. Nah kan sudah mulai bahasa seperti ini mendadak ketidakpercayaan diri. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu dan kritikan kepada Bawaslu ini begitu, apalagi kepada KPU. Wanyalah, kalau melihat euforia Anies, sekarang saya melihat teringat euforia Prabowo dulu, sama persis. Di balik kawan, jangan pakai kata-kata negatif, karena negatif yang terjadi sebaiknya hanya kejujuran yang bisa mengalahkan Anies, padahal mereka semua bohong. Belum mulai sudah menuduh orang gak percaya, maling teriak maling. Kita udah hafal dengan manover politik recehan seperti ini yang dilakukan kadrun. Banyak sekali yang menimbrung di sini begitu kan. Kecurangan itu dibuat oleh KPU, diarahkan singamu. Ini mulai main fitnah sebelum kalah, drone. Ini menjijikan. Ini yang apa saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter. Dulu pas Pak Prabowo juga gitu ngomongnya, habis itu kalah lagi. Kalau mau jahat ya jahat saja sekalian di negeri ini, jangan tanggung. Wow. Hahaha, jadi calon belum tentu ngefitnah. Banyak sekali yang mengkritik, ada juga yang mendukung. Itulah demokrasi kita begitu kan. Tetapi mengkritik boleh, tetapi jangan sampai mengarah kepada kebencian. Kira-kira seperti itu begitu. Kotak kardus digembok, waspadai, apalagi quick count ini. Bangun tong, sudah selesai onaninya, jangan lupa junub. Ini banyak sekali mengkritik. Wow, luar biasa. Ganjar bisa menang hanya satu jalan, yaitu kecurangan bermain dengan KPU. Kecurangan harus bisa dilawan, jangan didiamkan. Hanya kecurangan yang membuat Anies menang. Ini banyak sekali. Dengan start duluan, kalau kalah yang memalukan. Ralat satu kata, hanya kecurangan yang bisa menangkan Anies Baswedan. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Ibarat pertandingan sepak bola, main aja belum udah nuduh yang enggak lawan. Aduh, yang didukung sama yang dukung otaknya sama. Ini banyak sekali. Betul seperti 2019 yang pastinya akan menjadi sejarah yang akan sulit ditutupin, bahwasanya negeri ini pernah dipimpin oleh seorang presiden yang dalam pemilunya penuh dengan kecurangan. Wow, kritikan keras ini begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa inilah politik, kita harus menghargai satu sama lain. Kalau dia menang ya anggap dia menang begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Saya berharap narasi ini bukan hanya sebagai isu untuk konsumsi publik, tetapi lebih ke arah persiapan dan kesiapan untuk pemilu tahun 2003 begitu. Iya, kita harus siap-siap sebagai calon presiden dan partisipannya dan relawannya harus siap begitu kan. Percaya diri boleh, tapi jangan sampai jumawa sebelum kompetisi sebenarnya, karena yang terlalu gede seringkali kalah daat bertanding. Ya karena memang prestasi hari ini yang
menunjang kepada Anies Baswedan, ya inilah di DKI Jakarta begitu. Orang akan percaya itu begitu. Dan bahkan seperti ini beritanya. Ini beritanya, hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Wow, sangat luar biasa ya. Anies Baswedan memang hanya mantan gubernur Jakarta. Anies kini hanyalah rakyat biasa sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia yang lainnya. Yang membedakan Anies dengan rakyat yang lainnya adalah Anies adalah bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem dan bahkan akan menyusul Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan. Mengapa Anies diusung oleh Partai Nasdem dan tinggal menunggu momentum oleh Partai Demokrat dan PKS? Tentu ini hanya karena semangat idealisme Partai Koalisi Perubahan untuk memperbaiki Indonesia. Lalu yang menyebabkan Indonesia harus diperbaiki tentu saja berangkat dari apa yang terjadi selama hampir 10 tahun ini yang dirasakan oleh masyarakat. Selama 10 tahun masa kampanye Jokowi, kepemimpinan Jokowi yang terlihat merakyat, ternyata Jokowi sangat mudah dimanfaatkan oleh oligarki. Negara berbisnis kepada rakyatnya sehingga apa yang menjadi tugas negara sebagai amanah konstitusi tidak berjalan mendamaikan atau mensejahterakan dan dipersatukan. Wow, sangat ngeri sekali tulisannya ini. Situasi bangsa terasa sangat terbelah. Diksi kadrun sebagai jargon yang sering kali dipakai oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kelompok Islam menjadi diksi sehari-hari yang bisa kita dengar dan baca. Bahkan pengguna diksi kadrun tentu mereka yang menumpang dan pada kekuasaan Jokowi. Mereka seolah terlindungi kebal hukum bahkan semakin merajalela menghina Islam sebagai agama dan kelompok mayoritas. Tidak ada lagi penghormatan empati sehingga wajar saja sebagian kelompok Islam merasakan bahwa kekuasaan Jokowi tak berlaku adil. Ada suasana kebangsaan yang tergoyak. Dalam kelompok Islam merasa diperlakukan tak adil, berupaya dengan baik dan menjalankan prosedur hukum sebagaimana yang diatur. Tetapi apalah yang terjadi, tak ada satupun yang menghina Islam dan perusak demokrasi yang ditindak apalagi dihukum. Dan bahkan begitu juga dengan kelompok masyarakat lain yang merasa diperlakukan tidak adil, dan bahkan dari kelompok-kelompok agama non-muslim yang selama ini juga tidak mendapatkan perhatian. Mereka merasa bagian kelompok yang dipinggirkan meski ketika pemilu mereka adalah para pemilih Jokowi. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh masyarakat Hindu Tamil di Jakarta ketika dibangunkan Anies tempat ibadah untuk mereka. Dan bahkan sebagai rakyat yang masih percaya dengan pemerintah, tentu kami percaya bahwa Jokowi hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini dikelilingi Jokowi. Ada harapan masa terakhir kampanyenya, kepemimpinannya, Jokowi ini bisa menjalankan kembali apa yang menjadi janji politiknya dan tugas sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang 1945. Namun sayangnya Jokowi kadang juga menikmati apa yang menjadi provokasi para oligarki dan relawan pengkhianat reformasi. Kita doakan Jokowi kembali kepada konstitusi dan janji politiknya mensejahterakan rakyat, mewujudkan keadilan sehingga berakhir dengan husnul khotimah. Dan bahkan menjelang pergantian kepemimpinan nasional 2024 nampaknya pertarungan antara kejujuran dan kecurangan terlihat begitu telanjang. Kontestasi pemilih kepemimpinan yang harusnya menggembirakan dan berlangsung sehat ternodai dengan perilaku-perilaku curang. Sehingga yang terjadi suasana yang diciptakan mencekam dan berpotensi adanya kegaduhan sebagaimana disampaikan oleh mereka yang bisa dikategorikan para teroris konstitusi dan pembaca konstitusi. Ada upaya dari terorisme dan membaca tersebut untuk menodai Undang-Undang 1945 dan peraturan lain yang tentang pemilu dengan gagasan Jokowi 3 periode. Pemilu ditunda dengan alasan adanya demi pandemi dan potensi kegaduhan lain-lain yang sejatinya adalah pembohongan. Ada yang mengusulkan Jokowi itu bisa mencalonkan sebagai cawapres bagi capres tentu, atau Jokowi diprovokasikan untuk mengendorse capres tertentu. Demokrasi dan pemilu 2024 terancam diwarnai oleh upaya-upaya kelompok tertentu yang melakukan kecurangan demi bisa memenangkan kontestasi meski dilakukan dengan cara-cara yang kotor dan curang. Musuh penegak demokrasi kita saat ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh kekuatan tertentu untuk mempertahankan cengkeramannya di kekuasaan. Jokowi harus diselamatkan dari upaya-upaya kelompok ini. Kalau tidak, Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang kekuasaan dan menabrak ke konstitusi. Dan bahkan munculnya nama Anies Baswedan menjadi sangat fenomenal. Meski tidak didukung oleh istana dan oligarki, Anies seolah menjadi sosok yang bisa diharapkan mewujudkan apa yang terjadi kegelisahan masyarakat.
Kehilangan persatuan, bangsa terbelah, sinarnya ketidakadilan bahkan kesejahteraan menjadi sesuatu yang hanya mimpi. Negara lebih memberi hak istimewa kepada elit dan oligarki dibandingkan kepada rakyat. Kebanyakan negara pun mencari untung dengan berbisnis kepada rakyat. Anies menjadi harapan baru sekian banyak calon presiden yang muncul di permukaan. Kemunculan Anies Baswedan calon presiden, apalagi kemudian Partai Nasdem dengan semangat restorasinya memperbaiki Indonesia, menjadikan Anies sebagai capresnya, membuat para penikmat kekuasaan menjadi blingstan panik sehingga menimbulkan kecemasan. Kecemasan itu terakumulasi dalam bentuk fitnah dan berita bohong berkaitan dengan Anies. Tujuannya hanya satu, agar Anies gagal sebagai capres atau toh Anies menjadi capres, rakyat ragu memilihnya. Namun sayangnya rakyat Indonesia sudah cerdas. Mereka tahu betul rekam jejak Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. Anies mampu memenuhi seluruh janji politiknya kepada masyarakat Jakarta, terpihak kepada rakyat, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta dan Anies menjadi pejabat yang tidak mau tunduk kepada kepemimpinan oligarki atau kepentingan oligarki. Ketika para oligarki ingin mencengkram dan menghisap darah rakyat, Anies tidak menolak oligarki bersama kekuasaan. Yang ditolak Anies adalah oligarki yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Anies yang dipilih oleh sebanyak 77% rakyat Indonesia dari hasil polling ELC menunjukkan bahwa rakyat kita semakin cerdas dan semakin rindu hadirnya pemimpin adil dan sejahtera. Tentang Anies Baswedan dan partai pengusungnya kelak bukanlah pada penerimaan masyarakat, tetapi lebih pada kecurangan yang akan dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif. Aroma kecurangan sudah terasa dan cium baunya. Tuduhan Anies melanggar aturan pemilu, mencuri setara, Anies melanggar etika dan lainnya yang bernada menjatuhkan, yang dilontarkan oleh elit politik, kelompok masyarakat, dan oknum penyelenggara pemilu. Tuduhan kepada Anies Baswedan tidak disematkan kepada capres lainnya atau pejabat negara lainnya yang menjadi capres, meski di saat menjabat mereka keluyuran ke daerah lain yang tidak ada tupoksinya, bahkan cenderung abai kepada tugasnya. Tetapi bagi kelompok yang kehilangan nalar dan akal sehatnya, perbuatan ini tidak disebut sebagai curi setar, melanggar atau pemilu dan hal-hal yang menjadi aturan pemilu. Tuduhan itu hanya untuk Anies saja. Bahkan Anies dan pendukungnya, rakyat dan koalisi perubahan menghadapi ancaman kecurangan. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Dukungan kepada Anies di daerah-daerah seringkali tidak berkorelasi dengan hasil pemilu yang menjadi otoritas KPU. Merujuk pada pemilu 2019, sudah saatnya rakyat Indonesia, ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, dan orsospol yang mencintai Indonesia bahu-membahu untuk menjadi bagian dari penegak hukum demokrasi yang sehat dan jurdil. Saatnya kita semua tegak melawan kecurangan dan ketidakadilan yang ada, agar kita bisa mendapatkan presiden yang adil, menjalankan amanah konstitusi, dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah catatan penting kepada demokrasi kita, bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa. Kalau dicegal di mana-mana pasti ada, hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Ganjar, Erick Thohir, Pak Airlangga, terus kemudian Pak Jokowi mengendorse capres cawapresnya, ini menurut saya harus ditegur begitu. Kalau Bawaslu independen ya seharusnya ditegur. Kenapa kok Anies Baswedan yang hanya ditegur begitu kan? Kira-kira seperti itu kesimpulan saya, bahwa kalau memang ada kecurangan nanti mari kita awasi bersama sebagai partisipan politik, sebagai penegak demokrasi, sebagai pengawas demokrasi, rakyat bersama dengan rakyat begitu kan? Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.